Seperti seperti biasa kita akan bersama guru kita Ustadz Andrianto Syamsuddin LC, dan pada pekan ini kita akan kembali melanjutkan pada pembahasan yaitu sunnah-sunnah sholat dan pembatalnya. Kepada Al Ustadz dipersilakan, falyatafadhol maskur. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita bisa bertemu di majelis ilmu, di majelis online, yang mana kita mengkaji tentang kitab Fikih Al-Muyassar, dan alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan tentang fikih salat. Dan pembahasan kita di salat sudah sampai di bab yang keenam, yaitu berkaitan dengan sunnah-sunnah salat. Berarti kita sudah menyelesaikan tentang rukun, lalu juga pembahasan tentang wajib sholat, dan sekarang masuk pembahasan tentang sunnah sholat. Kita ulas sekilas bahwasanya di dalam sholat itu ada 3 jenis perbuatan yang kita kerjakan. Yang pertama ada rukun, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada sunnah. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan, tidak bisa ditinggalkan, baik sengaja atau lupa. Dia harus diulang, harus dijemput istilahnya. Sedangkan wajib, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan sengaja, tapi kalau dia terlupa atau karena memang tidak tahu, maka dia boleh ditinggalkan saja nanti sujud sahwi. Sedangkan sunnah, sebenarnya kita tahu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, dan tidak ada aturan apapun. Artinya tidak ada konsekuensi apapun. Maka sunnah artinya, kalaupun kita mau kerjakan, alhamdulillah, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, maka tidak berdosa, dan sholat tetap sah, baik ditinggalkannya karena sengaja, atau karena lupa, atau yang lainnya. Baik, dalam sholat, itu sunnah. Sunnah sholat terbagi menjadi 2. Pertama ada namanya sunnah fi'liyah. Artinya sunnah yang berkaitan dengan perbuatan. Yang kedua sunnah qauliyah. Artinya sunnah yang berkaitan dengan perkataan atau bacaan. Baik, apa saja yang termasuk sunnah perbuatan? Di sini disebutkan sunnah-sunnah perbuatan adalah mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Maka ini sunnah. Sedangkan membaca lafaz Allahu Akbar ketika awal salat itu rukun. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwasanya di dalam takbiratul ihram itu ada 3 yang kita kerjakan. Pertama, lafaz mengucap, artinya lisan mengucap, membaca Allahu Akbar itu rukun salat. Lalu tangan mengangkat, ya, sampai kedua bahu atau kedua telinga itu sunnah salat. Dan hati berniat, maka itu termasuk ke dalam syarat sah atau sebagian masukannya ke rukun. Artinya memang sama-sama harus dikerjakan. Nah, maka ini yang pertama, sunnah fi'li adalah mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram. Yang kedua, saat ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Dan yang keempat di sini tidak disebutkan, yaitu ketika masuk rakaat ketiga setelah duduk tasyahud awal. Kemarin kita sudah belajar mengangkat tangan dalam sholat, itu sunnahnya di 4 tempat. Itu pertama di awal takbiratul ihram. Yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Dan yang keempat, ketika masuk rakaat ketiga setelah duduk tasyahud awal. Dan meletakkan kedua tangan sesudah itu. Maka ini adalah sunnah. Maka ini adalah sunnah. Artinya setelah kita takbir, tentu kita posisikan tangan di tempat yang sesuai dengan posisi kita. Kalau kita berdiri, berarti tangan sedekap. Kalau kita rukuk, berarti tangan di lutut. Seperti itu ya. Berdasarkan keterangan Anna Malik Ibn al-Huwairith, idza shalla kabbara, bahwasanya Malik bin Huwairith apabila salat beliau bertakbir, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka, rafa yadayhi. Begitu juga apabila ingin ruku, angkat kedua tangan. Wa idza rafa ra'sahu min ar-ruku', begitu juga bangkit dari ruku, mengangkat kedua tangan. Wa haddatsa, dan Malik mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadza. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengerjakan seperti ini. Ya, 3 tempat yang disebutkan dalam hadis ini, kapan seorang mengangkat tangan dalam sholat itu sunnah. Artinya kalau ada orang sholat dan dia tidak mengangkat tangannya, baik ketika takbiratul ihram atau mau ruku, orang mengingkari sesuatu yang berkaitan dengan sunnah, ya, karena itu pilihan.
Meletakkan tangan pada tangan kiri, ini sunnah fi'liyah yang berikutnya, yang kedua, adalah meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan meletakkan keduanya di dada saat berdiri. Ini yang kita kenal dengan istilah sedekap. Maka bersedekap di dalam sholat ketika kita berdiri, itu sunnah. Itu sunnah. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, dengan posisi yang sudah kita pelajari, ada 3 bentuk posisinya. Dan memposisikan tangan di atas dada, persis di atas dada, di dada, ini bentuk sekap yang pertama, atau di bawah dada di atas pusar, ini bentuk yang kedua, atau di bawah pusar, itu bentuk yang tiga. Maka 3 bentuk sedekap ini boleh, karena datang riwayatnya. Di bawah pusar, atau di atas pusar di bawah dada, atau persis di depan dada kita, itu boleh. Nah itu semuanya sunnah. Maka kalau kita dapati misalnya orang sholat, dia tidak bersedekap, maka kita katakan sholatnya sah. Soalnya dia tidak mengangkat tangan ketika takbir, maka dia sah. Ya, maka dengan dia membaca Allahu Akbar, lalu dia tidak angkat tangan, lalu dia tidak bersedekap, maka ini pilihan ya. Berikutnya sunnah yang ketiga, fi'li ya, sunnah perbuatan, adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ini sunnah. Yang mana kita sudah belajar, arah pandangan ketika sholat itu bisa 2 posisi. Pertama ke arah tempat sujud, dan yang lebih afdolnya, dan yang kedua ke arah lurus ke depan ya, ke arah dinding ya. Ya, dan ini juga boleh. Hanya saja para ulama menyebutkan mana yang lebih akhsya, itu yang lebih didahulukan. Mana yang lebih mendatangkan kekhusyuan, maka itu yang lebih utama. Dan mereka berpendapat yang lebih khusyuk adalah ketika arah pandangan ke tempat sujud. Baik, ini sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat fi'li ya, merenggangkan kedua kaki saat berdiri, ini sunnah. Artinya posisikan kaki ketika kita sholat adalah sejarak 1 jengkal ya kita, yaitu sejarak bahu kita kiri dan kanan pas ya. Maka ini sunnah. Artinya kaki tidak dirapatkan ya, atau direnggangkan melebihi batas badan. Ya, karena kalau kita buka kaki kita melebihi batas lebar badan kita, ini akan berdampak, akan mengganggu orang yang di sebelah kita dan memastikan shaf tidak akan rapat setelahnya. Ya, karena ketika dia ruku, ketika dia sujud misalnya atau duduk antara 2 sujud, dipastikan shaf akan renggang. Ya, maka posisikan kaki, merenggangkan kedua kaki dengan sekedarnya. Baik. Berikutnya sunnah berikutnya ketika kita sholat adalah sunnah fi'li ya, adalah kedua tangannya memegang kedua lutut ini ketika ruku. Meletakkan kedua tangan di atas lutut dan merenggangkan jari-jari saat ruku. Maka ketika ruku ada 2 sunnah yang kita kerjakan. Pertama, tangan di kedua lutut. Yang kedua, jari-jari kita renggangkan, ini sunnah. Yang rukunnya adalah membungkukkan badan, itu rukun. Membungkukkan badan ya dengan lurus sejajar punggung dengan kepala, itu rukun. Itu rukun. Karena itu yang dinamakan dengan ruku. Sedangkan memposisikan tangan dan merenggangkan jari-jari itu sunnah. Berikutnya menghamparkan punggung saat ruku dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Ini juga disebutkan dia sunnah. Ya, dan Allah alam ini masuk ke rukun ya, karena tidak sempurna ruku kecuali dengan kita menghamparkan punggung tadi ya dan meluruskan punggung dengan kepala ya. Maka itu kalau dimaksudkan adalah menyempurnakan kesejajaran antara punggung dan kepala, maka itu mungkin sunnah. Hanya saja ruku yang ideal itu adalah dengan kita memang benar-benar meluruskan punggung dengan kepala. Baik, ini diantara sunnah fi'liyah. Dan ini tidak disebutkan semuanya. Ada sunnah-sunnah perbuatan yang lain. Selain ini, diantaranya adalah salam atau menoleh ketika salam yang kedua. Ya, maka para ulama menyebutkan ini sunnah. Ya, yang termasuk rukun adalah salam yang pertama. Ya, ini sunnah perbuatan. Berikutnya sunnah perbuatan juga sebagian, ini khilaf, adalah duduk istirahat antara rakaat 1 dengan 2 atau 3 dengan 4. Maka sebelum berdiri kita disunahkan duduk sejenak, duduk istirahat namanya. Nah, ini sebagian mengatakan dia sunnah, sebagian mengatakan tidak sunnah, ada khilaf di sini.
maka yang lebih dikuatkan ulama adalah kita mengikut kepada imam. Kalau kita dapati imam duduk istirahat, maka kita disunahkan duduk istirahat. Kalau tidak, maka kita tidak duduk istirahat. Ya, ini yang lebih pendapat yang lebih moderat ya, di tengah-tengah. Baik, ini yang termasuk sunnah perbuatan. Adapun sunnah perkataan bacaan di dalam sholat, maka seperti doa istiftah ini yang pertama. Sunnah perbuatan yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ya, dan ini langsung setelah takbiratul ihram yang rukun. Maka tidak ada bacaan apapun yang sunnah sebelum doa iftitah. Ada sebagian orang ketika dia takbir misalnya dia membaca bismillah, maka ini tidak disunnahkan. Atau dia baca a'udzubillah, ini juga tidak disunnahkan. Karena bismillah dan a'udzubillah ini posisinya nanti setelah doa iftitah sebelum al-fatihah. Atau kita dapati orang sebelum sholat dia baca istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Maka ini juga tidak disunnahkan. Maka sunnah perkataan yang pertama doa istiftah yaitu Allahumma ba'id baini wa baini khotoyaya. Yang kita sudah pelajari beberapa versi doa istiftah. Berikutnya yang termasuk sunnah membaca basmalah, ta'awudz dan basmalah. Ya ini kembali kepada khilaf ya untuk basmalah. Kalau ta'awudz sepakat semua ulama itu sunnah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Setelah baca doa iftitah, kita baca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah, hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Maka untuk ta'awudz sepakat ulama dia sunnah. Sedangkan basmalah, membaca basmalah, maka ada khilaf. Apakah dia sunnah atau dia rukun? Karena bagian dari ayat Al-Fatihah yang kita sudah pelajari, dua pendapat di sini. Yang pertama mengatakan basmalah wajib. Harus dibaca, karena dia bagian dari ayat Al-Fatihah. Dan ini yang kita amalkan dan yang kita dapati dalam mushaf kita. Ya, riwayat Hafaz an Asim, Bismillah itu adalah ayat 1 dari Al-Fatihah. Berarti dia harus dibaca. Tidak boleh dia tidak dibaca. Ada pendapat kedua, basmalah dia sunnah. Karena Al-Fatihah 7 ayat, ayat satunya Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedangkan Bismillah, sebenarnya surat yang lain, dia adalah pembuka surat. Tidak bagian dari ayat. Ya. Baik, maka ada khilaf untuk basmalah. Berikutnya sunnah perbuatan adalah, sunnah ucapan adalah membaca amin. Selesai baca Al-Fatihah, maka ini sunnah. Ini sunnah untuk imam, untuk makmum, untuk munfarid. Semuanya disunahkan membaca amin setelah baca Al-Fatihah. Ya, yang maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan amin kita udah pelajari ada dua versi bacanya, ada dengan mat dengan qasrun. Mat artinya kita panjangkan kedua huruf matnya. A panjang, mi panjang. Amin. Atau dengan qasrun, dengan qasar kita baca amin. Ya, amin. Seperti itu ya. Maka ini keduanya boleh. Keduanya dibolehkan. Baik. Berikutnya, di antara sunnah ucapan adalah membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah. Ini sunnah. Sepakat semua ulama ini sunnah. Dan ini sunnahkan untuk rakaat 1 dan kedua saja. Ya, sedangkan rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak disunnahkan membaca surat. Hanya baca Al-Fatihah saja. Jadi membaca surat Al-Fatihah sunnah bagi di rakaat ke-1 dan kedua saja. Ya. Berikutnya sunnah bacaan tasbih lebih dari 1 kali. Bacaan tasbih lebih dari 1 kali. Afwan sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ya, sunnah perkataan yang berikutnya adalah membaca surat tambahan setelah Al-Fatihah. Dan ini tadi kita sudah sebutkan. Hanya untuk rakaat ke-1 dan rakaat kedua saja. Berikutnya membaca bacaan tasbih lebih dari 1 kali. Saat ruku dan sujud. Maka ini sunnah. Ya, karena untuk bacaan tasbih ruku dan sujud, subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la,
maka ini wajib satu kali. Satu kali itu wajib ya. Sedangkan bacaan yang kedua dan ketiga ini disunnahkan. Dan ini menurut pendapat sebagian mazhab dan inilah yang diambil oleh penulis kitab Fikih Muyasar dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya membaca tasbih ruku dan sujud itu jumhur ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Baik yang ke satu, yang kedua, yang ketiga itu sunnah semuanya. Artinya kalau ada kita dapati orang sholat ketika ruku dan sujud dia tidak baca apapun maka menurut jumhur ulama dari tiga mazhab itu sholatnya sah. Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala bahwasanya pembaca satu kali bacaan tasbih itu wajib. Kalau sengaja dia tinggalkan batal sholat, kalau lupa sujud sahwi ini kata mereka. Baik, berikutnya membaca doa sesudah tasyahud dan sebelum salam. Dan ini yang kita pelajari di pembahasan tentang fikih bacaan sholat, yaitu sunnah berdoa sebelum salam. Di antara doa yang datang dari Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal maghrab. Ini sunnah. Atau membaca doa perlindungan dari 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka ini adalah sunnah perkataan. Baik, inilah beberapa sunnah dan ini tidak semua disebutkan. Ya, di antara sunnah perkataan juga menurut mayoritas ulama adalah membaca bacaan duduk antara dua sujud itu sunnah. Di antara sunnah juga berdoa ketika sujud itu sunnah. Di antara sunnah juga adalah membaca salam yang kedua itu kata mereka sunnah. Ya, jadi di antara sunnah-sunnah yang datang adalah seperti ini. Baik, alhamdulillah berarti selesai kita membahas tentang apa saja yang disunnahkan di dalam sholat. Berikutnya, hal yang wajib kita ketahui ketika kita sholat adalah mengenal apa saja yang bisa membatalkan sholat. Ya, kita pelajari hal-hal yang bisa membatalkan supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut dan kita tidak menyadarinya. Ya, maka penting dalam ibadah apapun kita mengenal apa saja pembatalnya. Dalam wudhu, apa saja pembatal wudhu kita harus pelajari. Dalam sholat, dalam puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Ya, dalam zakat, haji, umroh, dan semua ibadah, maka kita pelajari apa saja yang membatalkan supaya kita bisa menghindarinya. Baik, di sini disebutkan ada beberapa pembatal sholat. Secara umum, yang pertama adalah ya semua yang membatalkan toharoh itu membatalkan sholat. Karena toharoh adalah syarat sah sholat. Bila dia batal, maka sholat pun batal. Betul. Kalau ada orang sholat batal wudhu, maka batal sholat. Ya, karena membatalkan wudhu berarti membatalkan sholat. Maka semua pembatal wudhu seperti misalnya buang angin, suatu jalur kubul dan dubur, maka batal sholat. Atau seseorang misalnya menyentuh kemaluan, ya langsung batal sholat. Ya, ini diantara yang membatalkan wudhu ya. Di antara juga yang membatalkan wudhu kata para ulama adalah memakan daging onta ya. Maka ini yang membatalkan sholat. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan sholat. Berikutnya yang kedua, yang membatalkan sholat tertawa dengan suara. Ya, artinya dia tertawa dan tertawa itu mengeluarkan suara terbahak-bahak. Ya, ini disebutkan ini membatalkan sholat. Dan ia membatalkan sholat berdasarkan ijma ulama. Artinya tertawa yang terbahak-bahak ini membatalkan sholat dan ini sepakat semua ulama. Karena tertawa dengan tertawa yang mengeluarkan suara yang banyak, ini sama dengan perkataan bahkan lebih berat. Ya, artinya sama saja dengan orang yang berbicara dalam sholat. Dan karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan maksud sholat. Kalau ada orang sholat tertawa, ya maka kita katakan kamu batalkan sholat dan kamu ulang. Ya, karena dengan kita tertawa itu sudah dianggap sama dengan kita berbicara, yang mana tertawa ini adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Adapun tersenyum, apakah dia membatalkan? Di sini disebutkan. Sedangkan tersenyum tanpa suara, ya artinya senyum yang hanya sekedar menggerakkan bibir, maka dia tidak membatalkan sholat, sebagaimana yang diikuti oleh Ibnul Munzir dan lainnya. Ya, maka kalau ada orang sholat misalnya, dan iya, sebagaimana keumuman orang yang kadang jauh dari khusyuk, ketika sholat dia teringat sesuatu yang misalnya membuat dia tersenyum, maka ini tidak membatalkan sholat. Hanya saja tentu ini akan mengurangi pahala sholat. Dan boleh jadi dengan hal tersebut dia jatuh kepada perbuatan sia-sia
dan termasuk ke perbuatan meremehkan dan bermain-main dalam sholat. Maka ini harus dihindari, ya, harus dihindari. Kalau kita dapati sesuatu atau kita ingat sesuatu dalam sholat yang menjauhkan kita dari khusyuk, maka langsung kita buang pikiran tersebut dan langsung kita fokus ke dalam bacaan sholat kita. Ya, dia artinya harus dilawan, jangan kita ikuti dan kita terbawa oleh arus dalam sholat. Ya, maka ini harus dilawan. Dan itu adalah godaan syaitan. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ya, syaitan ketika kita sholat itu datang menggoda orang yang sholat dan dia mengingatkan apa yang tidak teringat sebelum sholat, diingatkan ketika sholat. Ya, maka ini penting kita melawannya. Kata Nabi SAW di antara sunnahnya, kalau kalian dapati godaan syaitan, maka meludah ke arah kiri, ya. Yang meludah ke arah kiri. Tentu ini dengan di tempat yang memang kita bisa melakukan hal tersebut. Baik, berikutnya sunnah, pembatal sholat yang ketiga, berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Berbicara dengan sengaja di luar kemaslahatan sholat. Berarti kalau berbicaranya untuk kemaslahatan, maka ini tidak membatalkan. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kunna natakallamu fis sholati." Dahulu kami boleh berbicara dalam sholat. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Seseorang mengajak berbicara temannya. Wa ila janbihi, dan dia berada di sampingnya fi sholat, dalam sholat. Dan ini awal-awal sholat, perintah sholat itu masih boleh berbicara dalam sholat. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Surah Baqarah, hafidhu ala sholati wa sholatin wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu dengan keadaan tunduk, khusyuk, diam. Nah, ini maknanya. Maka wa qumu di sini artinya berdirilah dalam sholat. Fa umir nabi sukut, maka sejak turun ayat ini kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara lagi di dalam sholat. Maka berbicara itu membatalkan. Dan ini ijma semua ulama. Kalau ada orang dalam sholat lalu dia ngajak berbicara teman di sampingnya, atau dia mengajak berbicara orang yang tidak sholat di depannya, atau dia mengangkat telepon lalu dia berbicara dengan orang yang di HP-nya, maka ini membatalkan sholat. Taib. Sedangkan berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak membatalkan sholat. Bila berbicara karena lupa atau karena tidak tahu, maka ini tentu tidak membatalkan sholatnya, ya. Dan wajib dia untuk mempelajari dan belajar apa saja yang bisa membatalkan sholat. Taib. Dan ini dialami oleh sahabat Muawiyah ibn al-Hakam, kalau tidak salah. Adalah di antara sahabat yang tidak tahu bahwasanya berbicara sudah dilarang dalam sholat. Lalu dia dapati ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, ada orang yang bersin. Lalu kata Muawiyah, yarhamukallah. Ya, dia Muawiyah tidak tahu ini sudah dilarang. Para sahabat yang lain yang ikut sholat, maka memandang dengan pandangan yang tajam supaya Muawiyah diam. Ya, tapi Muawiyah, ya, dia tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga selesai sholat, dipanggil oleh Nabi SAW, lalu diajarkan, wahai Muawiyah, sesungguhnya sholat ini tidak ada boleh perkataan di dalamnya kecuali takbir, tasbih, tahmid. Artinya kecuali adalah bacaan dan Al-Quran. Bacaan sholat saja, tidak boleh ada kalam manusia sedikit pun. Maka sejak saat itu tidak dibolehkan lagi kita berbicara di dalam sholat sampai sekarang. Baik. Berikutnya pembatal sholat adalah lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam di depan orang yang sholat dalam area tempat sujudnya di dalam batas sutroh, yang disebutkan oleh ulama, ya. Ya, jadi tiga ini kalau lewat membatalkan sholat. Wanita dewasa, wanita yang sudah haid, atau keledai atau anjing hitam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza kama ahadukum yusolli," apabila seorang sholat, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhirati rahli. Maka sungguhnya dia telah membuat sutroh bagi dirinya bila di depannya ada sesuatu yang seukuran pelana unta. Dia ada sesuatu yang menghalanginya di depan. Bila lam yakun baina yadayhi, kalau dia tidak mendapati sutroh, artinya tidak ada dia kasih penghalang di depannya, fa innahu yaqta'u salatu al-himar. Maka salatnya terputus, batal kalau dilewati oleh himar atau perempuan atau anjing hitam. Ya, atau anjing hitam. Ya, dan ini tentu adalah ranah khilaf ulama, apakah ini membatalkan sholat.
ya, maka yang lebih cepat Allah alam tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat ya, karena pertama para ulama mengatakan hadis ini ada takwilannya ya, artinya tidak dipahami seperti makna yang zahirnya. Dan yang kedua, ya karena ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya semua ini tidak membatalkan sholat. Artinya kalau ada yang perbuatan yang dilakukan di luar orang yang sholat, maka ini tidak membatalkan. Jadi intinya ada khilaf di sini masalah apakah kalau kita sholat lalu ada orang dewasa, wanita dewasa sholat melewat di depan kita apakah membatalkan? Maka para ulama Allah alam mengatakan ini tidak membatalkan. Dan sebagian lagi merinci dari yang tiga ini ada yang membatalkan dan yang tidak. Sebagian mereka mengatakan yang membatalkan adalah al-kalbul aswad. Anjing hitam itu baru membatalkan. Itu baru membatalkan. Sedangkan yang lainnya tidak membatalkan. Baik, maka dari sini, dari hadis ini juga didapati faedah adalah disunnahkan kita mengambil sutroh untuk sholat. Ya, kalau kita sudah meletakkan sutroh, maka tidak ada lagi yang bisa membatalkan sholat kita. Ya, ya kalau kita letakkan sutroh di depan kita. Baik, berikutnya di antara perbuatan yang membatalkan sholat adalah membuka aurat dengan sengaja, berdasarkan keterangan pada syarat sah sholat, betul. Ya, karena di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Kalau ada orang sholat, auratnya dibuka sengaja, maka batal. Bagaimana kalau aurat dibukanya terbuka tidak sengaja? Maka kita sudah belajar. Kalau aurat terbuka tidak sengaja, maka dia wajib segera menutupnya dan sah sholatnya ya. Artinya kalau dia biarkan, berarti dia masuk ke perbuatan sengaja. Ada orang misalnya auratnya tersingkap dan dia tahu, lalu dia biarkan saja, maka ini batal sholatnya. Tapi kalau didapati kita tidak sengaja tersingkap aurat, lalu kita segera tutup, maka ini sah. Berikutnya yang membatalkan sholat, membelakangi kiblat dengan sengaja. Karena menghadap kiblat itu syarat sah. Kalau ada orang sholat, lalu dia kiblatnya salah, dan dia tahu itu salah, maka batal. Baik, begitu juga kalau ada orang sholat, lalu dia kiblatnya salah, lalu dia diberitahu. Kalau sholatnya kiblatnya salah, maka wajib dia segera mengubah arah kiblat tanpa harus membatalkan sholat. Maka sholatnya sah ketika itu. Ya, sebenarnya dalam hadis disebutkan tentang Nabi SAW ketika sholat zuhur di Masjid Bani Salimah, turun perintah mengubah arah kiblat ke arah Ka'bah yang awalnya Baitul Maqdis, maka Nabi segera langsung mengubah arah kiblat tanpa membatalkan sholat. Taib. Maka ini yang keenam. Yang ketujuh yang membatalkan sholat adalah adanya najis pada diri orang yang sholat. Dan dia mengetahuinya dan menyadarinya, namun tidak segera menghilangkan. Ya, kalau terdapat najis maka batal sholat. Dan najis ini tentu najis yang melekat pada salah satu dari tiga anggota badan. Tiga tempat. Pertama dari najis yang ada di pakaian kita, atau di badan, atau di tempat sujud. Maka kalau ada kita dapati sedang sholat, lalu kita yakin ada najis, maka wajib kita batalkan sholat. Tidak boleh seseorang melanjutkan sholatnya, maka dia bersihkan najisnya dan dia ulang sholatnya. Ya, ya seperti misalnya kita sholat lalu kita yakin di bagian celana kita ada air kencing misalnya, ya terkena air kencing dan kita yakin itu, maka wajib kita batalkan sholat. Tidak boleh kita sholat dengan membawa najis yang yakin ya. Berikutnya yang membatalkan sholat, meninggalkan salah satu rukun sholat. Meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa uzur, jadi jelas batal sholat. Ya, meninggalkan rukun dengan sengaja, maka batal sholat. Ada orang sholat misalnya, dia sengaja meninggalkan Al-Fatihah di rakaat kedua, atau meninggalkan Al-Fatihah rakaat ketiga, maka batal sholatnya. Begitu juga termasuk batalkan sholat, meninggalkan wajib dengan sengaja. Meninggalkan wajib sholat dengan sengaja. Nah, karena wajib sholat artinya sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan sengaja. Dan di antara perkara wajib dalam sholat yang hampir disepakati semua ulama adalah duduk tasyahud awal. Ya, dan bacaan tasyahud awal itu wajib. Apa maksud wajib? Kalau ada orang sholat di rakaat kedua, dia sengaja tidak duduk tasyahud awal, maka batal sholatnya. Kalau dia lupa, memang benar-benar lupa, maka dia cukup sujud sahwi, tidak perlu mengulang duduk tasyahud awal. Baik, karena dia wajib. Berikutnya yang kesembilan, pembatal sholat adalah banyak
banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat untuk selain alasan darurat seperti makan, minum dengan sengaja. Maka bergerak di dalam sholat disebutkan oleh para ulama itu membatalkan dengan syarat. Pertama, bergeraknya banyak. Kedua, berturut-turut. Banyak dan berturut-turut ini membatalkan. Dan mereka khilaf tentang batasan banyak ini berapa banyaknya. Ada yang mengatakan 3. Kita dengar kalau ada orang sholat dan dia bergerak 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat, maka batal. Karena 3 ini sudah banyak, kata mereka. Ada yang mengatakan banyak ini batasnya bukan jumlah 3 atau yang lainnya, tapi kembalikan ke uruf. Ke uruf masyarakat, ya, artinya ke kebiasaan masyarakat. Atau kalau di masyarakat, di tradisi masyarakat mengatakan ini sudah banyak gerakan ini dan ini sudah dianggap tidak sholat, maka itu batal. Ya, karena kadang beda tempat, beda lagi urufnya. Maka banyak bergerak dan berturut-turut ini membatalkan sholat. Kalau tidak ada hajat, nah maka dipastikan ya hal ini. Jadi syaratnya kapan dia batal? Kalau bergeraknya bukan ada sebab khusus, bukan alasan darurat. Ya, tapi kalau ada hajat, kebutuhan, ada sebab, maka ini tidak membatalkan. Contohnya misalnya ketika kita sholat, kita dapati saf depan kita kosong, maka kita bergerak untuk menutup saf. Dan boleh jadi dengan bergerak kita itu lebih dari 3 gerakan, maka tidak membatalkan karena ada hajat. Atau ketika kita sholat misalnya, kita dapati di tempat kita ada najis. Ya, maka wajib kita pindah, bergerak ke tempat yang tidak ada najis. Atau contoh yang lain misalnya ketika kita sholat, kita dapati di pakaian kita ada najis. Lalu kita wajib membuka pakaian kita, mencopot pakaian. Ya, boleh jadi gerakannya banyak, maka ini tidak membatalkan karena ada darurat. Atau contoh yang lain kata para ulama, ketika kita sholat, kita dapati misalnya yang termasuk gerakan kita dapati handphone kita berbunyi. Maka menurut ulama, dan ini kesepakatan ulama kontemporer, ini tidak membatalkan sholat. Jadi wajib kita mematikan HP kita, ya, karena untuk kemaslahatan khusyuknya semua jamaah. Maka gerakan kita mematikan HP yang berbunyi itu tidak membatalkan sholat. Dan ini ijma ulama kontemporer. Termasuk juga yang tidak membatalkan sholat, ya, seperti bergerak karena menggendong bayi, anak kecil dalam sholat, ini boleh. Mana Nabi SAW itu sholat menggendong Hasan dan Husain, dan mereka banyak bergerak. Dan Nabi SAW otomatis akan memiliki banyak gerak juga, maka ini tidak membatalkan. Jadi ya gerakan yang banyak inilah gerakan yang tidak ada sebab, atau gerakan yang ibaratnya sia-sia, atau gerakan yang sifatnya tidak membawa manfaat, ya, maka ini dijauhi. Ya. Kalau dia banyak dan berturut-turut, ini bisa membatalkan sholat. Berikutnya yang ke-10 yang membatalkan sholat adalah bersandar tanpa alasan. Karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Kalau ada orang sholat dan dia bersandar tanpa alasan, ya dia sholat ke arah tiang misalnya, atau bersandar di tiang atau di tongkat, padahal dia mampu berdiri, ya maka ini tidak sah karena berdiri rukun sholat. Karena berdiri itu rukun sholat. Maka ini yang sering kita sampaikan kepada misalnya para jamaah yang sudah uzur, yang sudah tua, yang didapati mereka misalnya tidak bisa ruku dengan sempurna atau sujud dengan sempurna. Hanya saja mereka bisa berdiri dengan sempurna. Ruku tidak bisa, sujud tidak bisa. Tapi berdiri bisa. Maka kita katakan wajib sholat sambil berdiri. Nanti pas ruku mungkin dia dengan duduk di atas kursi. Pas sujudnya dia duduk di atas kursi. Tapi untuk berdirinya, dia wajib berdiri. Ya, karena kalau dia sengaja duduk, sholat sambil duduk, sholat wajib, dan dia mampu berdiri, ya maka ini tidak sah. Ya, karena berdiri itu rukun di dalam sholat. Ini disebutkan dalam fikih. Berikutnya yang ke-11, menambah rukun perbuatan secara sengaja. Ya, maka ini batal. Seperti seorang sholat menambah ruku, ya, atau menambah sujudnya 3 dibuat. Karena dia merusak tatanan sholat, sehingga dia membatalkan berdasarkan ijma ulama. Ya, termasuk dalam hal ini adalah seseorang misalnya sholat, lupa dia jumlah rakaat yang terakhir. Misalnya dia sholat zuhur, di rakaat yang terakhir, dia berdiri lagi, berarti dia masuk ke rakaat kelima. Lalu ada yang mengingatkan misalnya dari jamaah,
bahwasanya ini sudah rakaat kelima dengan baca subhanallah, maka dalam hal ini wajib si imam kembali duduk, tidak boleh melanjutkan. Kalau dia sengaja melanjutkan dan dia tahu hukumnya, maka batal sholat. Karena berarti dia menambah rukun, menambah rakaat secara sengaja. Maka ini tidak boleh. Tidak dibolehkan. Ya. Baik, berikutnya yang ke-12. Mendahulukan sebagian rukun atas sebagian yang lain secara sengaja, maka ini juga batal. Ya, karena di antara rukun sholat adalah tertib, harus berurutan. Tidak boleh sholat diputar-putar. Ya, misalnya dia ruku baru sujud, sujud dulu baru ruku. Ya, seperti itu ya. Dan mungkin ini jarang kita dapati. Ya, saya boleh jadi seorang sholat seperti itu ya. Ya, maka ini membatalkan sholat karena dia tidak mengurutkan rukun. Baik, berikutnya salam sebelum waktunya dengan sengaja ini batal. Salam sebelum waktunya dengan sengaja ya. Dimaksud sebelum waktunya berarti misalnya dia tidak membaca tasyahud akhir yang merupakan dia rukun. Bacaan tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatuh itu rukun. Sebagaimana bacaan salawat menurut kebanyakan ulama itu rukun atau wajib. Kalau ada orang sholat di rakaat terakhir dia tidak baca itu, dia langsung salam, maka ini batal ya. Ya, salam sebelum waktunya dengan sengaja ini batal karena membaca tahiyat itu rukun sholat ya, tahiyat yang akhir. Yang ke-14, mengubah makna bacaan dengan sengaja, yakni baca Al-Fatihah karena ia adalah rukun. Ini sudah kita pelajari di bacaan Al-Fatihah. Kalau ada orang sholat, dia baca Al-Fatihah dengan bacaan yang salah dan dia tahu itu salah, kesalahan dia mengubah arti, maka ini batal. Ini batal. Ya, tapi kalau dia memang tidak tahu hukumnya dan tidak tahu apa yang dia baca dan dia tidak tahu itu salah, maka ini tidak membatalkan bagi dia. Tapi bagi makmum yang sudah mengetahui hukumnya, maka ini mempengaruhi sahnya sholat si makmum. Nah, para ulama mengatakan kalau kita dapati imam misalnya, bacaan Al-Fatihahnya salah fatal, salah hanjali yang mengubah arti, maka sholat kita yang kita tahu itu salah fatal, maka tidak sah. Bagaimana solusinya? Dua solusinya dia tawarkan atau disebutkan. Yang pertama mufarokoh. Artinya udah kita niat menyendiri aja kita sholat terpisah dari imam tadi. Ya, artinya kita bikin sholat sendiri ya atau terpisah dari shaf. Kita keluar dari shaf lalu kita sholat sendiri. Ya, itu namanya mufarokoh. Atau kita ulang lagi sholat setelah sholat tadi. Kalau kita dapati bacaannya memang mengubah makna ya, Al-Fatihah yang rukun. Berikutnya yang terakhir, yang membatalkan sholat adalah membatalkan niat. Atau dia berniat untuk memutus sholat. Ya, disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat dan membulatkan tekad untuk membatalkannya karena kelangsungan niat merupakan syarat. Ya, jadi dalam sholat niat itu adalah syarat dan syarat itu harus berlangsung dari awal sampai akhir. Maka para ulama yang menjadikan niat itu syarat di antara sebabnya itu. Karena syarat itu dia harus ada dari awal sholat sampai selesai sholat. Harus tidak boleh diputus. Itu syarat. Sebenarnya misalnya menutup aurat, itu harus dari awal sholat sampai akhir harus tutup aurat. Menghadap kiblat, harus. Nah, maka niat seperti itu juga. Niat itu harus ada dari awal sholat sampai akhir. Tidak boleh dia putus. Ya, sedangkan rukun, itu dia tidak disahkan seperti itu. Rukun dia ada di tempatnya masing-masing. Ya, baca Al-Fatihah berarti di ketika Al-Fatihah. Ya, ruku ya di tempatnya ketika ruku. Ya, sedangkan yang syarat dia harus ada dari awal. Ya, maka dalam hal ini niat itu syarat. Berarti dia harus ada dari awal kita sholat sampai sebelum selesai sholat, itu niat itu harus dipertahankan. Niat ibadah, niat sholat kita. Kalau ada orang ragu-ragu terkait niat, nah dia ragu-ragu dia mau lanjut atau mau membatalkan, maka ini sudah batal. Apalagi kalau dia berazam membulatkan tekad, kalau dia memutus sholatnya, maka ini sudah batal. Artinya dengan dia membulatkan tekad, saya mau memutus sholat, itu sudah batal. Meskipun dia tetap melanjutkan sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, sebagai contoh misalnya ada orang sholat, lalu dia dapati sedang sholat, dia teringat misalnya kunci motornya masih di motor misalnya. Dia teringat belum cabut kunci motornya. Dan dia ragu, saya mau ambil kunci dulu deh gitu kan. Dan dia sudah bulatkan tekad mau membatalkan sholat untuk mengambil kuncinya. Tapi dia ragu-ragu, batal tidak, mau batalkan atau tidak. Maka dengan dia ragu antara membatal tidak, ini sudah membatalkan. Maka tidak sah lagi sholatnya. Ya, artinya kalau dia tetap
memilih tidak jadi membatalkan, maka sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang. Ya, maka membulatkan tekad itu harus dari awal sampai selesai. Dan sebagaimana para ulama, tentu yang membatalkan adalah ketika tekad kita sudah bulat ya, sudah berazam. Sedangkan lintasan pikiran ini tidak membatalkan. Lintasan pikiran ini tidak dianggap. Yaitu masih ke ranah was-was. Ada orang misalnya sedang sholat lalu terlintas pikiran ingin membatalkan, ya, tapi dia belum punya tekad dalam hal tersebut, baru sekedar lintasan pikiran, maka ketika dia dapati hal ini dia langsung istighfar, langsung baca isti'adzah, berlindung dari godaan syaitan, dan dia lanjutkan sholatnya. Maka ini tidak batal insya Allah. Selagi dia belum pasang niat yang kuat dan tekad yang kuat untuk membatalkan sholat. Baik, alhamdulillah inilah di antara hal yang membatalkan sholat. 15 disebutkan di sini, tapi ini tentu belum semua. Ya, kita tahu di antara yang membatalkan sholat adalah makan dan minum dengan sengaja. Di sini tidak ada disebutkan ya. Makan, minum, sengaja itu batal sholat. Ya, padahal dia tidak membatalkan wudhu ya. Makan tidak batal wudhu, minum tidak batal wudhu, tapi untuk sholat dia membatalkan. Di antara bentuk makan dan minum dalam sholat adalah ketika kita sholat, kita dapati di mulut kita ada sisa makanan. Ya, sisa daging misalnya, habis makan rendang misalnya. Lalu dia dapati daging ini masih dalam mulut, lalu dia sengaja mengunyahnya, ini batal. Karena sudah dianggap makan dengan sengaja. Ya, karena dia adalah makanan yang luar yang tersimpan di mulut. Sedangkan kalau dia memang berasal dari dalam rongga, maka tidak batal. Seperti air ludah, air liur kita. Kalau kita sholat, kita telan air liur, apakah dia batal? Maka ulama mengatakan tidak batal. Karena dia bukan dari air yang dari luar. Beda kalau dia minum, lalu dia simpan airnya di mulut, lalu dia sholat, nanti pas sholat dia minum, ini batal. Baik, inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, berkaitan dengan sunnah-sunnah dan hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita dan menjadikan sholat kita lebih baik lagi dan lebih berilmu lagi. Ya, karena sholat dia adalah tiang agama ya. Dan sholat adalah ibadah yang paling agung dari semua ibadah. Ya, tidak ada ibadah yang mengalahi pentingnya ibadah sholat. Ya, maka ini harus kita pelajari terus ya. Dan Nabi SAW sangat menekankan perkara sholat. Dan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Baik, mohon maaf atas kekurangan, kita cukupkan di sini. Kalau ada pertanyaan kita buka sesi jawab. Silakan pada Pak Gunadi untuk buka sesi tanya jawab. Fadhol. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum pada Ustaz Andrianto Syamsuddin yang telah memberikan ilmu agama yang diperlukan oleh umat. Bagi Bapak dan Ibu peserta kajian Ruko sore hari ini, jika ada yang ingin bertanya, persilakan untuk langsung raise hand agar bisa langsung bertanya dengan Ustaz. Silakan pada Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol, Bapak. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, izin Ustaz terkait dengan sunnah atau pembatal sholat tadi. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika dalam lingkungan masjid kan di masjid kan ada lingkungan masjid sendiri yang artinya di dalam masjid lingkungan utama ada parkiran masjid gitu ya Ustaz ya. Kemudian jika seseorang dia sholat tidak mengikuti rombongan jamaah masjid dalam satu saf gitu Ustaz. Jadi ketika iqamah sudah dikumandangkan, ketika sudah takbiratul ihram di dalam sholat di masjid sudah terbentuk saf sholat, kemudian si salah satu jamaah ini dia sholatnya di pelataran parkiran. Entah maksud dan tujuannya apa ya, apakah maksudnya menjaga motor atau bukan, tapi Ana pernah lihat, nggak tahu deh kayaknya bukan maksud jaga motor, tapi memang karena kayaknya motor aman-aman aja terus itu, tapi di sholatnya di situ gitu, ya terpisah gitu Ustaz. Nah itu kira-kira itu hukum sholat seperti itu bagaimana, apakah batal atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sholat
di luar saf yang ada ya. Seperti tadi ya, sholat dia di pekarangan atau di halaman masjid. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau sholatnya terpisah dari ruangan yang ada, karena ada sebab, maka ini sah. Dan ini ijma ulama. Misalnya dia dapati di masjid sudah penuh, semua saf sudah penuh, tidak ada lagi tempat kosong, maka tentu dia harus ke pekarangan. Maka ini sepakat semua ulama sah. Ya, karena dan itu masih dianggap tersambung saf. Ya, dia masih dianggap tersambung saf. Dan disyaratkan juga dalam hal ini adalah dia masih mendengar takbir dari imam. Ya, sehingga dia bisa mengikuti gerakan imam. Tapi kalau sudah tidak dengar lagi takbir, berarti udah sholat sendiri-sendiri namanya. Dan juga kata ulama tidak dipisahkan jarak yang terlalu jauh. Ya, artinya dia masih dalam pekarangan seperti tadi, tempat parkir, ya masih di lingkungan itulah, tidak jarak yang jauh. Kalau jarak yang jauh, maka ini sudah tidak dianggap menyatu. Ya, seperti misalnya yang masjidnya di depan rumahnya, dia di rumahnya, di kamarnya. Dan meskipun dia dengar takbir imam misalnya, maka ini tidak dianggap lagi menyambung ya, karena sudah terpisah terlalu jauh. Maka oleh sebab ini, kalau kembali ke pertanyaan Pak Fal tadi, kalau dia memang ada sebab, ya dia sholat pekarangan, ada uzur, maka insya Allah sholatnya sah dan dia dapat pahala jamaah. Ya, di antara sebab itu kata ulama adalah ketika saf sudah penuh, berarti kan ada sebab. Atau itu tadi, dia memang ada tugas, ditugaskan untuk menjaga barang-barang, ya, mungkin menjaga sandal, sepatu, helm atau yang lainnya, dan dia tetap ingin dapat jamaah, maka ini insya Allah masuk ke uzur dan itu sah insya Allah. Selagi syarat-syarat tadi terpenuhi. Dia mendengar suara imam dan jaraknya tidak terlalu jauh dari imam. Ya, tapi kalau dia tidak ada sebab, ya, memang dia milih sendiri aja gitu ya, nah, maka Allah alam yang lebih tepat itu dia makruh saja. Ya, dia dimakruhkan. Ya, padahal di dalam masih kosong ya. Maka ini makruh. Ya, artinya salatnya sah tapi ini makruh. Allah alam bisawab. Ya, ini yang kita ketahui terkait hal ini. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah. Ustaz, barakallahu. Iya, Kang. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Pak Faal yang bertanya. Silakan kepada para peserta yang lain yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand, bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz. Boleh nanya lagi Ustaz? Baik, tafadhal, Bapak. Ustaz, Ustaz. Mengenai tadi terkait gerakan sholat, gerakan di luar sholat. Tadi kan Ustaz bilang sesuai uruf gitu ya. Iya. Sesuai uruf, apakah berlebihan atau tidak? Nah, Pertanyaan sesuai Ustaz. uruf ini untuk menentukan kadar banyak. Betul. Nah, karena syarat membatalkan itu dia banyak. Nah, banyak ini berapa? Nah, kebanyakan ulama mengatakan uruf. Nah, Ustaz. Nah, izin Ustaz, ketika misalnya kasusnya gini Ustaz. Ketika sholat masih dalam keadaan berdiri, masih sebelum ruku berdiri, kemudian handphone itu ditaruh di lantai Ustaz. Iya. Kemudian karena lupa di silent, dan kebetulan mempunyai nada dering yang cukup mengganggu kalau untuk urusan sholat dan keras misalnya, bunyi gitu Ustaz. Kemudian HP-nya itu bunyi. Jika dalam keadaan berdiri, HP di depan, terus dia ambil HP-nya, kemudian dia matikan. Matikan kan harus buka kode pakai banyak ya, macam-macam cara berapa kali mencet lah. Kemudian dimatikan, itu masih kategori berlebihan atau tidak? Itu kalau HP-nya terbuka, Ustaz. Kalau HP-nya di dalam tas yang ada di depan, dia harus buka tas dulu, buka tas dulu, harus ada gerakan itu ya, gerakan selain itu masih berlebihan atau tidak? Demikian Ustaz. Mungkin kalau di rakaat pertama mungkin kalau dibatin aja ya. Tapi kalau rakaatnya di rakaat kedua atau rakaat ketiga mungkin beda cerita. Iya, betul. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, baik, barakallahu fiik.
Ya, ini kembalikan ke uruf tadi. Jadi pembahasan kita kembali ke uruf. Dan ini masuk ranah uruf juga betul. Ya, dan ini kita dapati misalnya ya seperti yang ditanyakan Safal, ada orang yang HP-nya dalam tasnya di depan, sesuatunya didapati berbunyi dan bunyinya sangat keras, mengganggu sekali gitu ya. Maka kalau kita matikan, otomatis kita akan membutuhkan gerakan yang sangat banyak. Maka kalau dikembalikan ke pembahasan kita tadi, ya gerakan yang mematikan adalah gerakan yang tidak ada uzur, ya tidak ada darurat. Maka dalam hal ini gerakan yang tadi kita lakukan ini termasuk gerakan darurat ya. Karena kemaslahatan khusyuknya jamaah itu adalah hal yang sangat penting dan sangat utama. Maka Allah alam ini tidak membatalkan insyaallah. Ini tidak membatalkan. Ya, selagi kita memang fokus untuk mematikan HP saja, mematikan nada deringnya. Ya, tidak gerakan yang lain untuk tujuan yang lain gitu. Maka ini insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Dan ini yang kita dapati di luar sini ya, di luar Indonesia ya, jadi di Arab ya, itu mereka biasa melakukan gerakan yang seperti itu, mematikan HP. Kadang HP-nya ditaruh di tempat sujud, lalu berbunyi sedang sholat, dia ambil HP-nya ya dengan tangannya, dan itu otomatis dia melakukan gerakan ruku ya, memukulkan badan untuk mengambil HP-nya, lalu dia matikan, lalu dia letakkan lagi. Maka ini insya Allah tidak membatalkan. Ya, meskipun di kita mungkin ini agak asing ya. Maka Allah alam, karena perkara uruf ini kan juga perkara yang rumit sebenarnya ya. Karena di kita uruf ini kita tidak terbentuk secara alami ya. Nantinya tidak jadi kesepakatan yang sudah menjadi kesepakatan yang ma'ruf, yang diketahui semua orang gitu. Beda kalau di Arab itu memang mereka uruf itu jelas. Ya seperti tadi ya. Ya, makanya seperti ini insya Allah tidak mempengaruhi karena memang ada uzur, kemaslahatan, ada darurat, insya Allah tidak membatalkan. Nah, maka untuk menghindari hal ini ya tentu kita bersiap-siap sebelum sholat ya. Kalaupun kita taruh HP di depan jauh, maka ya kita matikan. Kita usahakan dia silent sebelum sholat. Baik, Allah alam bisawab. Jadi kesimpulannya sholatnya tetap sah insya Allah dengan gerakan tadi. Ya, karena untuk menghindari gangguan terhadap orang yang lain, dan ini adalah termasuk bab darurat insya Allah. Barakallahu fiik Safal, jazakallah. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Oh iya, kau. Beberapa pada apa yang bertanya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, mungkin izin anak bertanya, Ustaz, terkait apa tuh tadi dia ragu-ragu ingin membatalkan atau tidak, tapi sudah berazam sehingga sholatnya sebenarnya dianggap batal walaupun dia tetap mengikuti gerakan imam gitu ya Ustaz. Ini Betul. bukan cuma untuk sholat sendiri kan ya, sholat berjamaah juga ya. Sholat berjamaah juga betul. Nah, Sama. apakah hukum ini juga sama untuk orang yang puasa sunnah, Ustaz? Seperti itu pertanyaan. Betul, semua ibadah seperti itu, Ustaz. Nah, semua ibadah seperti itu. Jadi syarat ibadah itu niat itu harus mustamir ya. Niat itu harus berlanjut terus. Termasuk dalam puasa, termasuk sholat ya. Termasuk umroh, haji sama. Kalau ada kita puasa misalnya, lalu di tengah hari kita merasa puasanya mau batal aja nih gitu kan. Dan kita sudah pasang niat tekad itu. Ya di antara bentuk tekadnya, kalau saya dapat minum sekarang saya minum aja nih gitu. Meskipun dia tidak jadi karena tidak dapat minum misalnya. Maka sholatnya, puasanya sudah dianggap batal. Begitu juga dalam sholat. Dia sudah pasang tekad, saya mau batal saja nih gitu kan. Dan dia sudah punya tekad itu, maka sudah dianggap batal. Karena niat sudah tidak mustamir, sudah tidak berlanjut lagi. Dipahami Ustaz. Baik. Ustaz, izin anak tutup Ustaz. Alhamdulillah demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andrianto LC hafizahullah ta'ala yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua.
Semoga Allah menjaga dan menambah berkah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Wa iyyakum.